karena sebagian besar kalau udah putih itu bekatulnya sudah tidak ada sama sekali. Padahal bekatulnya itu sangat penting untuk kita makan. Karena bekatul itu mengandung, kita udah belajar kan, vitamin, mineral, senyawa bioaktif, minyak, lemak yang sangat baik, antioksidan ada di situ semua. Nah itu ketika kita mengikis, namanya istilahnya itu disosok dengan mesin penyosok, terbuanglah si bekatul ini, kita memperoleh beras yang putih. Nah beras yang putih ini sebetulnya menjadi makanan yang tidak utuh lagi, walaupun dia tampaknya butir-butiran sepertinya utuh, tapi tidak utuh karena bekatulnya itu sudah terhilangkan. Ya. Terigu juga seperti itu prosesnya. Jadi kalau terigu kan sudah menjadi biji terigu seperti beras yang putih, terus digiling halus menjadi tepung. Nah itu juga sudah tidak utuh lagi karena bekatulnya. Kalau bekatulnya gandum itu disebut bran, bahasa Inggrisnya dia bran. Brannya itu sudah hilang, itu sudah habis. Malah sekarang brandnya itu malah bekatul dijual tersendiri sebagai sumber vitamin, mineral, senyawa bioaktif yang sangat mahal. Padahal itu buangan. Jadi kita membuang bekatulnya menghasilkan beras putih yang makanan tidak utuh. Tepung terigu juga sama prosesnya tidak utuh. Akibatnya apa? Semua makanan yang dibuat dari tepung terigu atau beras putih yang sudah dibuang bekatulnya itu menjadi turunannya, itu semua produk-produk itu menjadi makanan yang kemungkinan besar tidak utuh lagi. Karena nanti kan tepungnya aja atau berasnya dimakan begitu aja kan nggak enak, harus ditambahin sesuatu. Nah, ya mulai masuk ke ultra proses, dicampurlah dengan gula pasir. Gula pasir juga begitu kan ceritanya. Itu kan masih ingat nggak pernah makan tebu nggak? Nah tebu yang besar, yang panjang itu di dalamnya ada gula pasir yang nama kimianya sebetulnya sukrosa. Jadi sukrosa itu ada di batang-batang tebu itu. Kalau kita makan ini tebu, zaman dulu saya masih kecil, saya masih gigit-gigit begitu. Gigit, isap-isap, kita dapat sukrosa, kita makan gula pasir. Tetapi gula pasir yang kita makan bersama dengan tebu, dengan ampas-ampasnya, dengan airnya dan sebagainya, itu beda dengan gula pasir yang sudah dimurnikan. Artinya diproses, diperas, diambil dari si tebu, dikristalkan hanya sukrosa saja, yang lainnya ampas dan senyawa bioaktif, vitamin, mineral ditinggalin semua. Ini cuman murni sukrosa. Dia menjadi makanan ultra proses karena prosesnya banyak sekali ya. Nah nanti dalam pabrik-pabrik si gula ini dicampur dengan tepung terigu yang juga tadi sudah tidak utuh. Jadi kebayang hasilnya ya. Nah ini semua adalah sumber-sumber karbohidrat yang sangat mudah dicerna dan sangat cepat menjadi gula darah, salah satu penyebab diabetes. Ayo sama-sama kita kerja, jangan lelah, ayo kerja yang kau bisa. Ayo bersama bergerak maju, selalu manis sertakan Tuhan. Jadi tidak heran kalau sekarang ini angka diabetes di dunia dan di Indonesia juga naik tinggi sekali. Indonesia sekarang berlomba-lomba menjadi negara dengan penderita diabetes tertinggi. Sekarang kemarin ini sudah sekitar nomor 7, nanti mau menuju ke nomor 3 dalam jumlah penderita diabetes. Ya, sumbernya karena itu, gula pasir, beras putih, terigu, ya, dan produk-produk lainnya. Produk turunannya ya. Ya, dan ultra proses itu jadi ada juga yang misalnya dari singkong ya, cuma diambil patinya saja dijadikan tapioka. Nanti
justru serat, baiknya. senyawa bioaktif, vitamin, mineral itu terbuang semua. Jadi ini menjadi bahan ultra proses. Akan kita Nah, olah lagi buat Iya, kita olah lagi, kita campur-campur. Nah, karena dia sudah menjadi tepung yang warnanya putih, tidak berasa, tidak berbau. Iya. Jadi di dalam prosesnya di industri harus menambahkan garam, lemak supaya enak. Jadi ada pewarna Ya, lagi, pewarna, dan lain-lainnya, perasa, pemanis, ya, perasa, pemanis, pewarna. perasa. Nah, itu ada ribuan jenisnya yang ditambahkan ke situ. Itu adalah makanan ultra proses yang kalau lihat dari bahannya saja, bahan-bahannya tidak utuh dan isinya cuman kalori doang. Iya. Ya, cuman ada pati, ya, karbohidrat, gula itu juga karbohidrat, lemak yang ditambahkan supaya gurih. Lemak ini juga sama kan? Misalnya dari kelapa atau dari buah sawit diambil lemaknya doang, yang lainnya tuh ditinggalin, dibuang semua. Jadi kita makan makanan murni semua ultra proses yang isinya hanya kalori saja. Jadi dia membuat orang diabetes dan obesitas. Oke, baik Profesor. Jadi yang harus kita highlight nih, makanan ultra proses yang harus kita hindari. Itu ternyata sangat dekat, yang perlu kita perhatikan itu dari Tepung banyak jenis tepungnya, ya. ya. Jenis-jenis tepung, dari gula, pemanis.